Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas sebuah karakter yang mungkin akan menjadi karakter karnival selanjutnya setelah Noro WT ini ya teman-teman ya. Mengingat Noro ini sudah mencapai 2 hari lagi. Kalau saya record ini di hari Sabtu, di hari Jumat, sorry, berarti artinya hari Senin mungkin ada banner baru ya. Senin atau Senin lah ya. Senin ada banner baru untuk di server 1 dan server-server lainnya. Nah, yang mau saya bahas ini adalah sebenarnya karakter setelah Noro yang sudah pernah saya bahas di leak pada saat Noro belum keluar ya, yaitu adalah perayaan di Desember atau karakternya itu ada unsur huruf D-nya teman-teman. Ya, jadi kalau mengingat karakter karnival selanjutnya yang ada huruf D-nya, ya kita nggak lain dan nggak bukan mungkin akan merujuk ke satu karakter ya, karena kalau kalian lihat satu persatu di sini itu sangat sedikit banget seseorang yang memiliki huruf D. Kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat di tampilan layar mana karakter yang ada huruf D-nya. Ya karena memang developer itu ingin Mado ada nih ya, Mado. Tapi baru Mado aja teman-teman. Teman-teman itu mau menunjukkan bahwa karakter selanjutnya itu adalah huruf D karena untuk mengibaratkan atau menginisialkan dari ini ya, dari Desember. Kalian lihat ya, sangat jarang sekali ada orang karakter yang ada huruf D-nya. Kayaknya ini tadi ada deh. Seido ada ya, tapi kan Seido ini masih belum muncul juga ya untuk yang versi gold-nya. Jadi untuk selanjutnya di Desember saya langsung aja katakan, mungkin kalian juga udah lihat di halaman depan ya, yaitu adalah Desember. D-nya adalah bukan Devor guys, tapi D-nya adalah Hideyoshi. Jadi nanti Hideyoshi kemungkinan besar akan langsung rilis di global, sementara sekarang juga sedang ada banner Hideyoshi di Break the Chance. Cuma nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana pasif dan skillnya akan saya bahas di video kali ini, karena ini karakter benar-benar overpower parah. Dan karakter ini kemungkinan akan menjadi karakter yang akan sangat berguna di event ini, teman-teman. Di tantangan bos ini, kemungkinan Hideyoshi akan jangka panjang sekali buat ngebantu di event bos ini. Karena kita tahu sendiri ya, event bos ini kita bisa dapat ranking atau skor tinggi itu ketika menggunakan serangan dari karakter bannernya ya. Karena ini sekarang bannernya adalah buff, jadi dia nggak bisa nimbulin damage. Dan saya udah coba juga dia ngebuff pun nggak ngasilin poin banyak. Jadi saya taruh dia di backup. Tapi kalau dia karakter damage dimasukin ke depan, itu dia ketika melakukan skill, damage-nya itu walaupun nggak terlalu besar, tapi skornya itu tinggi banget teman-teman. Nah itu nanti tugas Hideyoshi buat mengiringi karakter eventnya. Karena itu nanti damage-nya akan dijadikan 2 kali penyerangan ya, serangannya jadi 2 kali, dan ini nanti impact-nya besar banget ya. Terutama kalau kalian CCG, saya yakin kalian harusnya pintar-pintar bermain dari Juzo merah dan juga Juzo biru. Ini ketika dipadukan dengan Hideyoshi di bagian sini, nanti satu karakter laginya adalah karakter event. Itu udah menjadi poin penting atau poin yang sangat tinggi bagi kalian untuk masuk ke peringkat 1 di sini gitu ya. Even kalian cuman dapat bintang 0 aja, kalian masih tetap bisa untuk masuk ke peringkat 1 kalau kalian punya Hideyoshi, karena memang se-overpower itu Hideyoshi, teman-teman. Dan kalau kalian lihat ya, diamond saya ini ada 290.000, ya mungkin ketika Hideyoshi keluar udah nyampe 300.000, akan saya lakukan gacha sebanyak 3 rotasi, karena kalau saya udah itu hitung, itu saya pakai aja Venetian nanti ya. Dengan saya punya 2 rotasi untuk tiketnya, jadi nanti saya cuma butuh 1 rotasi lagi. Kemungkinan nanti habisnya ya tinggal 200.000 lah ya diamondnya ya kalau kita mau 3 rotasi. Gitu teman-teman. Karena saya masih punya banyak Venetian ya. Ada 7 kalau nggak salah. Kalau 3 rotasi itu bisa sampai bintang 3 aja udah hoki. Jadi nanti saya butuh 6 Venetian buat ke bintang 6-nya. Dari bintang 3 ke bintang 6. Oke, kita akan sama-sama pindah ke Break the Chance teman-teman untuk lihat pasif skillnya yang sangat-sangat overpower di game sebelah. Oke, kita akan berpindah game ya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, akhirnya sudah tiba di Break the Chance ya. Bisa kalian lihat nanti kalau muncul tanda-tandanya di global,
Tanda-tanda ini biasanya munculnya berarti kalau Senin hilang banner Noronya, kemungkinan hari Rabu, Kamis, Jumat itu kemungkinan akan ada gambar untuk, karnival selanjutnya ya. Nah, kalau gambarnya itu seperti ada percikan bunga-bunga, kemudian ada carnival partner tulisannya, ini kemungkinan besarnya adalah Hideyoshi ya. Karena ini saya belum 100% fix juga, jadi nanti ditunggu aja informasi dari developernya langsung. Tapi kalau sudah menunjukkan gambar seperti ini, berarti Hideyoshi akan hadir di global ya, untuk karakter di bulan Desember. Nah, ini adalah tampilan dari Hideyoshi, bisa kalian lihat ya, untuk di box sendiri ini tampilan di Break the Change ya, di seperti ini. Is okay, nanti kita akan sama-sama lihat siapa kira-kira ya, apakah cleaner Owl juga di skip dan lain sebagainya. Kita tunggu di gamenya aja langsung. Nah, saya mau langsung bahas aja untuk Hideyoshi ini, karena karakter ini benar-benar bagus banget untuk menunjang di boss battle kelinci dan juga PVP dan arena dan lain sebagainya ya. Mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa kemungkinan besar dia itu CP-nya itu nanti akan sangat kecil ketika masuk ke line up kalian ya. Kenapa bisa kecil Mas atau Bang ketika dia masuk ke line up kalian? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena di bagian sorry, bukan ini. Di bagian preparation ya. Di bagian force talent kemungkinan besar kalian itu kan ngincernya atau meningkatkannya adalah CCG, Antiko atau Ogiri ya. Sangat jarang sekali orang yang melakukan upgrade pada non-organisasi khususnya di bagian atas ini ya. Di bagian atas ini jadi kemungkinan besar di CP awalnya itu kecil banget teman-teman. Kecil banget, tapi kalian tenang aja karena Hideyoshi ini menduduki peringkat CP top 1 harusnya. Iya, top 1 ya. HP-nya 2, defense-nya top 1 ya. Untuk attack silahkan dibuang top jauh-jauh juga nggak masalah karena dia tipenya adalah tipe buff, bukan tipe penyerangan. Oke, mungkin gitu aja ya. Kekurangan dari Hideyoshi adalah CP dia mungkinan akan kecil pada saat join the battle. Tapi kalian gak usah khawatir karena Hideyoshi ini adalah karakter yang super unik. Nanti saya akan bahas satu persatu di video kali ini. Pertama, yang skillnya ya. Untuk skillnya, ketika dia menggunakan skill, dia akan melakukan buff. Yaitu adalah peningkatan basic stat sebesar 16,5% selama 3 turn untuk aliansi kita. Ini mirip kayak buff basic stat kayak biasa ya, kayak Uta, kemudian ada si Eto lagi, tapi basic statnya aja ya, Eto lagi, kemudian ada Hinami biru gitu ya, sama semuanya ngasih basic stat, cuman bedanya adalah di kalimat kedua atau efek dari selain basic stat ya. Kalau Uta itu melakukan rank up, kemudian Hinami itu melakukan heal. Kalau Hideyoshi ini bangke sekali teman-teman. Akan mendapatkan 2 stack efisiensi boost. Dapat ditumpuk sampai dengan 4 stack efisiensi boost. Damn, kalian bakal dengar efisiensi boost ini sangat-sangat menakutkan teman-teman. Karena apa? Karena efisiensi boost ini akan diberikan juga ke untuk Hideyoshi, tapi efeknya itu bisa ke rekan aliansi kita. Dimana ketika aliansi kita melakukan penggunaan skill, maka efisiensi boost ini akan dihapus 1 biji dari Hideyoshi untuk melakukan serangan kembali terhadap orang yang menggunakan kartu tersebut. Artinya apa? Nanti saya baca dulu sampai akhir ya. Penggunaan aktif skill kembali itu memberikan damage-nya 40% dari damage originalnya. Jadi damage penggunaan skill kembalinya atau skill keduanya adalah 40% dari damage original. Jadi intinya gini teman-teman, dalam sebuah line up itu kan ada yang namanya beberapa karakter ya. Mudahnya adalah ketika Noro ini anggaplah si Hideyoshi ya, anggaplah ini Hideyoshi. Jadi ketika kalian battle dimulai menggunakan Hideyoshi, itu kalian wajib banget slot pertama itu menggunakan kartu Hideyoshi. Kenapa begitu? Karena nanti untuk mendapatkan efisiensi boostnya tadi. Nah, ketika dia udah menggunakan buff, dapat basic stat, kemudian dapat efisiensi boost, kita kan menggunakan kartu ketiga lainnya ya, gitu ya. Jadi nanti anggaplah menggunakan kartu Ayato di slot kedua. Nah, efisiensi boost itu menggunakan
atau kerjanya itu adalah ketika Ayato menggunakan skill, dia loncat, jebret, skill, kena, musuh kan kena damage ya. Nanti setelah itu akan ada trigger teman-teman. Dan triggernya itu adalah serangan Ayato kembali. Jadi penggunaan skill kembali yang tadi saya kasih tahu ya. Penggunaan skill kembali. Jadi Ayatonya bakal nyerang 2 kali. Wow. Tapi tenang aja karena apa? Karena serangan keduanya adalah damage-nya cuman 40% dari damage awal. Seandainya Ayato ini memberikan damage 1 juta, maka untuk serangan yang kedua, penggunaan skill kembalinya itu adalah 400.000 teman-teman. Gitu ya. Tapi yang menarik itu nggak cuman seperti itu aja karena banyak sekali kombinasi yang bisa diberikan dari, penggunaan skill ini teman-teman. Contohnya ketika kalian pakai Ayato Pisai di sini, otomatis Ayato ini menyerang 2 kali. Ya, menggunakan 1 kartu doang. Dia nyerang 2 kali, otomatis Ayato Pisainya pun akan trigger 2 kali juga yang smash gitu ya, yang ngepakin sayapnya. Itu dampak, luar biasanya dari Hideyoshi. Karena dia menggunakan skill-nya 2 kali, otomatis si Ayato Pisai juga melakukan kepakan sayapnya 2 kali setiap, karakter kita menggunakan skill. Kemudian ada lagi kalau di Shishigi itu ada si, Juzo Biru. Kita tahu sendiri ya kalau Juzo Biru itu dia bisa memberikan penyerangan bilah pisau kembali ketika dia sudah menyelesaikan serangannya ya. Misalkan dia lempar bilah pisau nih 1 kali, jebret jebret jebret. Nah, nanti dia bakal trigger kan, bakal lempar bilah pisau lagi ya, sing 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 gitu ya. Udah 2 kali. Nah, kalau punya Hideyoshi dia bakal lempar 1 kali lagi. Karena tadi kan baru 1 kali ya. Yang kedua adalah trigger. Karena dia udah lempar 2 kali, dia akan melakukan trigger lagi sebanyak 1 kali lagi. Otomatis totalnya adalah 4 bilah pisau dalam 1 kartu. Gelo nggak sih? Ini agak menakutkan dari Hideyoshi, makanya dia bisa masuk ke semua fraksi ya. Dia bisa masuk ke semua fraksi. Ini sangat bagus banget dan sangat jangka panjang banget, temen. Cuman kelemahannya ya tadi ya, CP di awalnya itu sangat-sangat kecil. Tapi kalian nggak cuman disajiin keistimewaannya dari efisiensi boost aja, kita akan sama-sama lihat pasif bintang 0-nya teman-teman. Bintang 0-nya sangat-sangat membuat perfect dari karakter ini. Oke, jadi bintang 0 itu adalah ketika battle dimulai, maka diri kita akan mendapatkan friendly partner. Nah, friendly partner atau teman sahabat lah ya, friendly partner ini adalah efeknya ketika battle dimulai dan apabila ada aliansi yang memiliki tag berbeda. Tag itu yang ini ya. Tag itu adalah fraksi. Ketika karakter kita ada yang memiliki fraksi yang berbeda, ini jahat banget serius. Dari dirinya akan memberikan tag yang hadir memiliki frekuensi paling terbanyak dari aliansi tersebut. Artinya apa, Mas? Ini mungkin saya deskripsinya kurang jelas ya. Intinya, tag dari Hideyoshi ini akan berubah menjadi tag yang paling banyak di lapangan untuk aliansi kita sendiri. Contohnya kalau saya pakai Shishigi, terus saya masukin Hideyoshi. Nah, Hideyoshi ini akan berubah tagnya menjadi Shishigi. Wow, gila nggak tuh? Sangat-sangat di luar nalar ya. Karena banyak sekali yang menebak bahwa Hideyoshi ini masuk Shishigi, bisa juga masuk Aogiri gitu ya katanya. Tapi paling besar memang masuk ke non-organisasi. Dan ternyata developer memberikan keistimewaan dari Hideyoshi ini, yaitu bisa merubah tag-nya dia menjadi fraksi lain. Mas atau Bang, berarti dampaknya ke CP ya? Atau kemana gitu dampaknya ya? Dampaknya CP awal itu dia tetap akan rendah ya karena dia CP awal itu menganutnya ke Force Silent tadi ya. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam battle, dia berubah tagnya menjadi Shishigi, otomatis ketika ada rekan tim yang dapat meningkatkan statistik Shishigi ya. Contohnya siapa ya? Contohnya adalah si Arima Merah, boleh ada nggak ya Arima Merah? Arima Merah.
Sebentar ya. Contohnya adalah ketika ada Arima merah, ini kan dia bisa meningkatkan aliansi CCG ya. CCG sebesar 5%. Artinya ketika dia masuk ke dalam battle, dia itu fraksinya akan berubah menjadi CCG dan dia akan mendapatkan statistik ini sampai dengan 20% kalau dia semuanya adalah CCG. Jadi itu adalah keuntungannya ya. Jadi basic stat yang ditambahkan itu bisa masuk juga ke dalam Hideyoshi teman-teman. Tapi basically dia CP awalnya masih kecil kalau kita mau ngadu CP karena dia CP awal itu bergantungnya kepada Fortune Talent ya. Gitu. Oke gitu ya. Jadi dia akan berubah menjadi tag yang paling banyak digunakan di line up kita. Bukan cuma sampai di situ aja. Dia dapat meningkatkan basic stat 15% untuk seluruh aliansi kita. Damn. Basic stat ya. Naik loh 15% gede. Ketika diri sendiri mendapatkan efisiensi bos, aliansi kita akan memberikan 5% damage lebih sakit dapat ditumpuk sampai dengan 4 kali. Intinya kalau dia masih punya efisiensi boost, kita damage-nya makin sakit gitu ya aliansi kita gitu. Gitu. Wow, ini bagus banget cuy. Friendly partnernya dia langsung bisa berubah menjadi partnernya gitu ya. Partnernya dia CCG berarti dia berubah jadi CCG, partner dia Aogiri dia berubah jadi Aogiri, partner dia dari Anteku dia bakal berubah jadi Anteku. Oke, untuk pasif bintang 1 adalah Devotion. Ini ada nama saya nih, tapi ada Tionnya ya. Kita nggak tahu nih apa nih efek dari Devotion. Ketika aliansi kita yang memiliki attack tertinggi darahnya jatuh untuk ke 50% pertama kalinya, maka akan mendapatkan Shelter dan juga Devotion sampai dengan ronde itu berakhir. Shelter itu apa? Akan mengurangi damage yang diterima dari tadi ya, dari yang darahnya drop di bawah 50% untuk pertama kalinya. Ini adalah untuk attack yang tertinggi. Contohnya gimana ya? Mudahnya adalah ketika kita pakai CCG misalkan ada Hideyoshi. Kemudian kita ada attack tertinggi di saya itu Amon Pisai. Nah, ketika Amon Pisai saya darahnya turun di bawah setengah, misalkan 30%, maka dia akan damage yang diterima dari Amon ini akan berkurang 30% teman-teman. Supaya dia nggak mudah mati aja sih intinya gitu. Kemudian ada Devotion juga. Ketika aliansi kita yang memiliki shelter tadi menerima damage, akan membaginya 50% damage tersebut ke Hideyoshi ya. Jadi akan membagi damage-nya ke Hideyoshi. Contohnya kayak Owl WT ya. Owl WT itu bisa membagi damage yang dikenai rekan timnya untuk kena Owlnya. Jadi ketika Amon saya udah turun nih di bawah 30%, itu nanti damage-nya itu bisa dibagi ke Hideyoshi setengahan gitu ya. Misalkan kenanya 1 juta harusnya yang diterima oleh Amon, tapi justru Amon itu hanya kenanya 500.000 dan 500.000 lagi akan dipindahkan ke Hideyoshi. Seperti itu mekanismenya. Nah, ini kalau tadi masih hidup ya, kalau diserang tapi masih hidup. Tapi kalau Amon saya diserang sampai mati gitu ya, maka 50% dari max HP tadi akan menghilangkan Devotion ini dan menghidupkan kembali karakter yang mati. Wow. Ini jadi dia bisa melakukan penghidupan kembali ya. Asalkan syaratnya harus terpenuhi. Ketika dia turun di bawah 50% itu baru bisa aktif nih untuk Devotion-nya. Tapi kalau dia dari awal itu dari 100% terus langsung mati 100%, ini sepertinya Devotion-nya tidak aktif deh. Karena syarat Devotion ini Devotion ini adalah dia harus memiliki shelter dulu. Shelter mati gitu ya. Shelter sendiri kan tadi ya, shelternya aktif ketika dia turun di bawah 50%. Agak tricky tapi intinya dia bisa tetap hidup asalkan dia nggak di one shot. Kemudian masih sisa. Terus kalau dia diserang damage lagi, dia akan dibagi damage-nya. Tapi kalau mati, tenang aja dia masih akan tetap hidup. Intinya gitu. Kemudian bintang 2 kalian bisa lihat sendiri, nggak perlu saya bahas. Kemudian di bintang 3 ya.
ketika ronde kamu dimulai atau sedang berlangsung, ketika kita menggunakan skill, menggunakan pertama kalinya akan mendapatkan rise kepada aliansi kita. Wow, jadi ketika awal banget gitu ya battle dimulai, Hideyoshi itu menggunakan skill, kita dapat rise juga nih. Akan meningkatkan damage dealt sebesar 5% dan penetrasi sebesar 5%. Makin sakit nih tim kita ya. Dapat ditumpuk sampai dengan 3 kali. Kemudian ketika rise ini mencapai 3 stack, nah kayak biasa ya ini ya, intinya kalau rise kita, buff kita ada di atas ada 3, itu nanti biasanya hilang buffnya dan digantikan dengan courage. Courage ini akan diberikan kepada aliansi kita dan meningkatkan skill levelnya. Wow, bisa meningkatkan skill level juga nih, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi courage ini apa? Ketika dia melakukan penyerangan akan ada damage tambahan sebesar 140% dari attack dia. Ini damage ledakan ya. Damage ledakan jadi damage-nya makin sakit. Kemudian dia bisa melakukan rank up juga nih. Wow, perfect banget ya. Bisa ngebuff, bisa berubah fraksi, bisa memberikan save skill 2 kali penggunaan skill. Jadi ini benar-benar bagus banget sih menurut saya ya. Menjadi karakter yang sangat-sangat wajib ada kita miliki terutama untuk boss battle. Untuk selebihnya itu bisa kalian kombinasiin dan ini sangat-sangat menarik banget ya. Belum pernah ada karakter yang seperti ini sebelumnya. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan atau ada yang sedikit mau dikoreksi, boleh tulis di kolom komentar seperti biasa ya, supaya lebih jelas teman-teman kalian juga bisa makin ingat. Dan ini karakter saya tunggu di global, saya pasti akan gacha ini sampai dengan bintang 6. Kalau gacanya mungkin sampai bintang 3 aja ya, atau bintang 4 atau bintang 2. Tapi selebihnya nanti saya bakal pakai Penesian gitu ya, buat dibantu dongkrak ke bintang 6. Kalau dibilang harus triple S atau enggak saya nggak tahu ya, karena ini tipenya support doang, saya nggak terlalu suka push terlalu tinggi untuk support. Kecuali itu biasanya untuk backup support Carnival itu saya bakal push tuh. Untuk bagian belakang ya, slot kelima. Itu saya biasanya bakal push kalau dia hero Carnival. Tapi kalau dia maju ke depan dan apalagi fraksinya berbeda, ya saya rasa cukup bintang 6 lah. Gitu ya. Oke mungkin gitu aja teman-teman, mohon maaf kalau kurang jelas ya karena memang agak sulit buat saya jelasinnya supaya kalian bisa kena gitu ya. Tapi harapannya semoga, bisa jelas ya diterima oleh kalian. Ya mungkin gitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.